Beberapa tahun lalu, kita dihebohkan oleh kondisi yang benar-benar unik, yang mana akhirnya dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia diterpa masalah otomotif secara masif di sektor yang benar-benar baru, yaitu rangka, tepatnya rangka ISAF yang dikeluarkan oleh Honda. Ya, Honda adalah produsen yang paling pionir dalam hal ini. Apalagi saat ini kalau perihal garansi, Honda adalah produsen yang memberikan garansi rangka terhadap konsumennya. Ini cukup unik sih, karena tidak pernah ada kejadian dan garansi seperti ini di Indonesia. Namun tanpa recall, tanpa adanya apapun, bahkan kalau di luar masa garansi kalian harus membeli rangka motor dengan harga 1 juta rupiah lebih, kasus rangka ISAF nguap gitu aja. Yang bikin menariknya adalah, ketika kasus tersebut sudah nguap gitu aja, di motor terbaru keluaran Honda masih menggunakan rangka ISAF. Ini yang menarik. Bagaimana mungkin rangka yang paling bermasalah dari Honda ini masih digunakan di motor terbaru mereka, misalnya di Vario 160 Evo. Ya, ini adalah motor baru. Ingat ya, ini motor baru, bukan motor lama yang cuma ditambah body kit doang. Di Vario 160 Evo, kebanyakan orang mungkin agak sedikit kecewa, karena ternyata motor ini cuma versi upgrade sedikit dari versi Vario 160 standar. Apalagi ketika melihat rangkanya masih menggunakan ISAF. Hal ini semakin membuat keraguan untuk meminang motor ini. Tapi tenang, semenjak kasusnya sudah menguap, dikabarkan selain memberikan garansi, Honda juga sudah melakukan upgrade di rangka ISAF. Namun, dengan upgrade yang ada, apakah rangka ISAF sudah menjadi rangka yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya? Dan apakah bebas karat? Pertama-tama kita harus lihat dulu apa yang sebenarnya di-upgrade. Hal yang di-upgrade oleh Honda di ISAF adalah pengecatan bagian dalam, yang mana menurut Honda, seluruh rongga bagian dalam sudah dilapisi cat hitam secara merata, dan hal ini untuk meminimalkan potensi karat. Bentar, jika Honda melakukan hal tersebut, berarti mereka mengakui secara tidak langsung kalau itu emang karat, bukan silikat. Iya kan? Kemudian selain itu, diketahui di produksi yang terbaru juga sudah ditambahkan cairan proteksi coating anti karat khusus langsung dari pabrik. Ya, untuk mencegah silikat yang terlihat seperti karat. Maksud saya, karat. Honda sudah memproteksi lebih baik di sini. Selain proteksi karat, diketahui juga rangka ISAF terbaru sudah menggunakan plat baja yang lebih tebal, dan hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan sasis lebih jauh lagi. Jadi kasarnya Honda Beat sekarang udah bisa dipakai boncengan orang dewasa. Karena ketika ada masalah ini, ada beberapa pihak yang bilang maksimal beban yang diterima oleh Honda Beat kalau nggak salah cuma di 120 kg. Jadi ya untuk saat ini udah aman nih. Kemudian terakhir, pembersihan bekas las juga sudah ditingkatkan. Jadinya benih-benih karat seharusnya sudah bisa hilang dari sasis ini. Ya itu aja sih upgrade dari rangka ISAF. Dan cara bedainnya sebenarnya juga cukup sederhana. Menurut beberapa artikel otomotif seperti Grid Auto, untuk membedakan ISAF lama dan ISAF baru, kalian bisa mengintip dari bawah dek atau lubang sasis. Yang mana rangka ISAF baru akan memiliki lapisan dalam berwarna hitam pekat. Sedangkan versi lama memiliki lapisan yang warnanya cenderung ke abu-abu pudar atau menyisakan warna plat dasar. Selain itu, kalian juga bisa melihat diameter lubang pembuangan air, yang mana lubang pembuangan air di bagian bawah sasis versi baru jauh lebih besar, atau berukuran sekitar 5,8 mm, sedangkan versi lama ada di angka 4,9 mm. Dan terakhir, lihat aja di lasannya. Untuk di versi terbaru, sudah tidak ada lagi bekas silikat yang kuning-kuning. Namun dengan adanya upgrade ini, apakah rangka ISAF jadi anti karat? Secara harfiah tidak ada logam besi yang 100% anti karat selamanya. Karena kalian bisa lihat sendiri, motor selain Honda, jika tidak dirawat atau terpapar air garam dengan kelembapan tinggi, sebenarnya ada potensi karat juga. Makanya kalian suka juga lihat foto-foto Yamaha NMAX yang patah rangka karena karat, atau rangka Fiction yang karatan, dan lainnya. Jika dilihat lebih lanjut, sebenarnya bukan karena materialnya, tapi karena apa yang terpapar oleh motor tersebut. Iya kan? Namun dengan upgrade yang ada, rangka ISAF dikabarkan jauh lebih baik saat ini. Makanya kita udah jarang banget melihat motor Honda yang rangkanya patah, khususnya motor Honda yang diproduksi di atas tahun 2023 atau 2024. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, rangka ISAF ini bisa patah, ini murni karena karat atau salah desain? Secara garis besar, dan menurut hasil investigasi KNKT, rangka ISAF bisa patah murni karena karat aja. Tapi selain karena karat, rangka ISAF juga bisa patah ya memang karena material yang digunakan juga lebih tipis. Makanya di versi terbaru, Honda melakukan upgrade di ketebalannya. Dengan adanya upgrade ini, seharusnya kita tidak bisa memandang sebelah mata lagi rangka ISAF. Kenapa? Ya secara harfiah, rangka ISAF itu sebenarnya menarik. Pada tahun 2019, Honda memperkenalkan rangka ISAF dengan metode pres baja dan dilas menggunakan laser. Honda berhasil memangkas bobot kendaraan sampai 8%. Di atas kertas, bobot yang lebih ringan berarti power to weight ratio menjadi lebih baik.
yang berarti juga motor bisa menjadi lebih lincah, akselerasi awal juga akan terasa lebih responsif, dan yang pasti konsumsi bahan bakar menjadi jauh lebih irit. Tapi jangan dilupakan juga, efisiensi produksi juga menjadi pertimbangan yang sangat perlu diperhitungkan. Dengan adanya kelebihan tersebut, apalagi di sisi produksi yang bisa lebih cepat dan murah, e-SAF adalah sebuah inovasi kebanggaan Honda di era modern. Namun sayangnya inovasi tersebut sempat blunder, bahkan citra inovasi e-SAF ini masih dipertanyakan oleh sebagian orang sampai saat ini. Tapi, jika citra rangka e-SAF sudah buruk, walaupun sudah di-upgrade, rasa ketakutan masih ada untuk menggunakan rangka motor ini. Kenapa Honda masih mempertahankan rangka e-SAF? Bukannya daripada upgrade, lebih bagus membuat rangka baru dengan citra yang baru. Jawaban terbesarnya kemungkinan di investasi industri, efisiensi lini produksi, dan arah pengembangan teknologi global. Diketahui Honda Indonesia sudah menanamkan investasi modal yang cukup masif untuk merombak pabrik-pabrik mereka agar bisa memproduksi rangka e-SAF. Yang berarti mesin-mesin stamping dan robot las laser berteknologi tinggi tidak bisa diabaikan begitu aja karena bisa memicu kerugian finansial secara masif. Kemudian selain itu, secara konsep arsitektur kendaraan, sebenarnya mau tidak mau kita harus mengakui kalau e-SAF adalah masa depan bagi Honda. Kenapa? Ya karena dengan desain sasis yang sederhana bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk kompartemen lainnya. Misalnya ruang tangki bensin yang bisa diperbesar, bagasi bawah jok yang menjadi lebih lega, dan dek kaki yang bisa dibuat lebih rata. Sebagai contoh, di motor Honda Beat. Honda Beat non e-SAF memiliki tangki bensin sekitar 3,7 sampai 4 liter. Sedangkan Honda Beat e-SAF memiliki kapasitas tangki sebesar 4,2 liter. Dengan kelebihan yang ada, kita memang harus mengakui juga e-SAF itu sebenarnya menarik, tapi di saat yang bersamaan juga problematik. Iya kan? Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut rangka e-SAF itu sebenarnya menarik secara desainnya, bukan secara kekuatan, karena mau bagaimanapun baja pres akan memiliki kekuatan yang lebih sedikit daripada tubular. Dan untuk mengetahui sejauh mana desain e-SAF ini menarik, kita bisa bandingkan rangka Honda Beat dengan Yamaha Gear. Untuk rangka e-SAF memiliki kelebihan desain struktural yang menarik. Yang pertama tentu aja efisiensi ruang, dan yang kedua keseimbangan bobot yang lebih baik. Dan hal tersebut tidak akan bisa didapatkan di rangka tubular. Selain itu untuk penggunaan harian, rangka e-SAF yang memiliki sifat lebih lentur sebenarnya juga efisien, karena motor jadi lebih lincah saat digunakan. Sedangkan di rangka tubular nih, rangka akan menjadi lebih kaku dan kurang lincah. Ya, secara keseluruhan estetika arsitektur dan efisiensi rekayasa desain e-SAF jauh lebih baik sebenarnya. Karena mau bagaimanapun juga, desain e-SAF mampu memotong bobot kendaraan sambil memberikan fleksibilitas tinggi bagi desainer bodi motor. Coba aja rangka ini tidak pernah mengalami masalah karat. Mungkin aja e-SAF akan menjadi contoh nyata untuk produsen lain membuat rangka. Iya kan? Tapi yang namanya nasi sudah menjadi bubur. Rangka e-SAF sudah tercebur ke dalam kontroversi. Mau di-upgrade sampai manapun, selama namanya e-SAF akan tetap memiliki citra negatifnya sendiri. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.